Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang selalu ceria dan selalu semangat. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membawakan materi tentang perkembangan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah bab 2. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pelajaran kita hari ini terfokus pada subbab kedua, yaitu tentang substansi dan strategi dakwah periode Madinah. Di Madinah terdapat suku yang besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, di mana kedua suku ini saling bertikai yang cukup lama, sekitar 120 tahun, hingga menimbulkan peperangan antar saudara. Setelah Rasulullah datang ke Madinah, maka beliau berusaha untuk mendamaikan suku tersebut, hingga suku tersebut menerima Islam dan masuk agama Islam dan menjadi penolong Rasulullah yang disebut dengan kaum Ansor. Di Madinah ini nantinya perkembangan Islam sangat pesat dan mempengaruhi perkembangan di Mekah. Dan yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya tentang perkembangan di Mekah yang sangat sulit, berat tantangannya karena penganut Islam sangat sedikit jumlahnya. Namun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di Madinah, Islam itu sangat berkembang, bahkan nantinya mempengaruhi perkembangan Islam yang ada di Mekah, di mana Islam di Mekah yang sangat minoritas menjadi mayoritas. Namun Rasulullah menggunakan strategi dakwah yang lebih menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan masyarakat, seperti langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendirikan masjid, yang kemudian diberi nama Masjid Nabawi. Di tempat inilah dakwah Rasulullah mulai dilakukan, yaitu dengan melakukan sholat Jumat berjamaah, pengenalan dan penanaman ibadah mahdhah, muamalah dan kegiatan-kegiatan lainnya, hingga Madinah menjadi tempat pusat dan kota pemukiman. Selanjutnya yaitu mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku yang sering bertikai ini disatukan oleh Rasulullah hingga tidak ada pertikaian yang berkepanjangan, yang kemudian melebur menjadi kaum Ansor dan menolong hijrahnya Rasulullah dan bersatu dengan suku-suku lain yang berada di Madinah. Selain itu, Rasulullah juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Selain membangun masjid, Rasulullah juga mempersatukan atau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang berdasarkan agama, maka persatuan di antara mereka semakin kokoh. Tidak hanya itu, Rasulullah juga menanamkan nilai-nilai moral kepada umatnya. Rasulullah mengajak untuk hidup bermoral, berperilaku mulia, dan mengajarkan adab-adab kasih sayang, persaudaraan, menjunjung keagungan, kemuliaan, ibadah, dan ketaatan
ketaatan kepada Allah. Rasulullah juga membentuk tatanan masyarakat. Rasulullah membangun ekonomi di Madinah dan membangun pemerintahan dengan mempersatukan golongan Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraizah, dan membentuk suatu perjanjian untuk melindungi hak-hak asasi manusia di Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah. Sekian dari materi pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.